Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina, mahasiswi Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Masyarakat Angkatan 2018 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan Pendidikan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Bayu Adi Laksono, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan keadaan pendidikan masyarakat di lapangan. Di sini saya mengambil kebijakan pesantren, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi, pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Apa yang menjadi kontraproduktif dengan kondisi di lapangan sekarang? Bahwa kebijakan tersebut pada saat sekarang belum terrealisasi. Hal ini disampaikan juga oleh anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR fraksi PKB, yaitu Ratna Juwitasari, saat rapat Banggar di Gedung DPR Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021. Beliau menyebutkan bahwa kami ingin kembali mengingatkan terkait dana abadi pesantren yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pesantren. Sudah hampir 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, kami melihat belum ada keseriusan pemerintah merealisasikan hal tersebut. Hal ini tentu saja mengundang kontroversi dari berbagai pihak, karena bagaimanapun pesantren juga termasuk lembaga pendidikan yang berhak mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu berkaitan dengan tema tugas kelompok yang dikaji. Kelompok saya mengkaji tentang pesantren dalam kebijakan pendidikan masyarakat dengan mengambil judul Studi Kebijakan Pesantren dalam Fungsi Keberdayaan Santri. Adapun kebijakan yang dianalisis yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 46 dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan jenis penelitian analisis SWOT. Adapun hal yang dibahas yaitu kebijakan pesantren dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan pesantren khususnya dalam keberdayaan santri dan melihat seberapa maksimal kebijakan tersebut. Untuk manfaat penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu menjadi referensi bagi pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan santri dari hasil analisis SWOT, serta memperkaya kajian analisis kebijakan, khususnya berkaitan dengan kebijakan pesantren dalam fungsi keberdayaan santri. Adapun untuk hasil dari analisis kelompok kami, bahwa kebijakan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat seringkali terpusat pada permasalahan terkait dana dalam proses pelaksanaannya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren Pasal 46 Ayat 1 yang berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, hal tersebut terbukti bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren dapat berjalan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu adanya dukungan dan fasilitas berupa pendanaan dan sarana prasarana yang mendukung. Sehingga sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren bisa menghasilkan keberdayaan terhadap para santrinya yang diwujudkan dengan sebuah keahlian
dan keterampilan yang dimiliki oleh santri. Nah, selain itu juga terdapat penguatan lain yang disebutkan pada pasal 23 yang berbunyi bahwa lulusan pesantren dalam pendidikan nonformal mendapat jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan yang sama dengan pendidikan formal dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini berarti pemerintah menegaskan bahwa lulusan pesantren dalam pendidikan nonformal mendapat pengakuan yang sama dengan lulusan pendidikan formal tanpa dibeda-bedakan. Pesantren sebagai fungsi pemberdayaan juga benar-benar bisa memiliki dampak konkret bagi peningkatan kualitas dan daya saing santri-santrinya. Tetapi dalam menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah kurang maksimal karena sampai saat ini masih ada beberapa pesantren di Indonesia yang pada tahap pelaksanaannya itu difasilitasi dari pesantren itu sendiri maupun berasal dari masyarakat. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penghambat untuk proses pemberdayaan santri di pesantren dan cukup menjadi faktor pembatas dalam pengembangannya ke depan. Karena kurangnya dana untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan keterampilan para santrinya tersebut. Ada sebuah kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren bab 5 mengenai pendanaan pesantren disebutkan bahwa penyelenggaraan pendanaan pesantren bersumber dari masyarakat, sedangkan pemerintah hanya membantu penyelenggaraan pendidikan pesantren. Adanya kebijakan tersebut dikhawatirkan pemerintah memberikan porsi pendanaan yang lebih kecil dibanding lembaga formal lainnya, karena dalam pernyataan tersebut pemerintah hanya merupakan sumber dana kedua sesudah masyarakat. Nah, dalam kebijakan ini dirasakan kurang tepat karena kalau misalnya dilihat dari lembaga pendidikan formal yang diberikan dana langsung oleh pemerintah, sedangkan pesantren hanya diberikan dana kedua dari pemerintah. Pertanyaan yang ketiga yaitu berkaitan dengan tugas masing-masing individu dalam pengerjaan tugas kelompok. Dalam mengerjakan jurnal, semua bisa dikatakan punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tapi bedanya ada yang berperan sebagai pencetus atau penghasil ide, ada yang berperan sebagai penambah, dan ada juga yang berperan sebagai penilai atau pengkoreksi. Adapun saya sendiri kadangkala jadi penghasil ide, misalnya ketika saya mencari suatu referensi dan saya mendapatkan referensi yang bagus, kebijakan yang bagus untuk dianalisis, maka saya akan langsung mendiskusikannya dengan teman-teman di grup. Nah, bisa juga kadangkala saya menjadi penambah ide teman-teman. Ketika teman-teman saya mendapatkan sebuah ide atau referensi yang bagus untuk dianalisis, maka bisa jadi saya menambahkan apa-apa yang kurang dari kebijakan atau referensi yang akan dibahas tersebut. Dan kadang juga saya menjadi pengkoreksi atau penilai. Ketika kita telah menyelesaikan suatu tugas, misalnya dalam pembuatan pendahuluan atau pembahasan hasil, maka kadangkala saya bisa menjadi pengkoreksi atau penilai apa-apa saja yang kurang dan harus dilengkapi demi kesempurnaannya tugas tersebut. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu berkaitan dengan
tugas kelompok yang dikaji oleh kelompok lain. Di sini saya mengambil tema tentang pemberdayaan perempuan dengan judul Pendidikan Politik bagi Perempuan dalam Mengatasi Marginalisasi Gender dalam Pemerintahan, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan jenis penelitian yaitu analisis SWOT. Adapun hal yang dibahas dalam analisis ini yaitu tentang kebijakan implementasi pendidikan politik bagi perempuan dalam mengatasi marginalisasi gender dalam pemerintahan, dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan politik bagi perempuan dalam mengatasi marginalisasi gender dalam pemerintahan. Adapun untuk hasil penelitian menunjukkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang pemerintahan memberikan dampak positif, yaitu dapat mewakilkan suara masyarakat dan menyampaikan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan. Di samping perkembangan politik di Indonesia, marginalisasi gender senantiasa terjadi, padahal perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, sesuai dengan pasal 28D tentang kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan. Tentunya kehadiran dan partisipasi perempuan memiliki payung hukum dalam melindungi haknya, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46 tentang hak asasi manusia yang menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan dengan implementasinya, sehingga marginalisasi gender terhadap perempuan di bidang pemerintahan kerap terjadi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berlaku mengenai keterwakilan perempuan di bidang pemerintahan dapat mendukung terlaksananya pendidikan politik yang menjadi solusi dan sebagai upaya mengatasi permasalahan marginalisasi gender bagi perempuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan hak serta kewajiban warga negara. Mungkin itu hasil dari analisis kelompok 4 yang berkaitan dengan kebijakan implementasi pendidikan politik bagi perempuan dalam mengatasi marginalisasi gender dalam pemerintahan. Sekian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan Pendidikan Masyarakat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.